Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi dengan judul jenis-jenis kesulitan belajar pada mata kuliah diagnosis kesulitan belajar. Adapun anggota kelompok 5 yaitu ada Ana Latifatul Hikmah, yang kedua ada Syifa Salsabila Nauhal, yang ketiga ada Indriani Ningrum, yang keempat ada Arneta Putri Dwi Amanda, yang kelima ada Retno Risalatul Umami, yang keenam ada Siti Mulyasari, yang ketujuh ada Hidayatun Nisa, dan yang terakhir ada Imam Maulana Syafruddin. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan 5 poin materi. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode, yang keempat hasil pembahasan, dan yang terakhir penutup. Kepada pemateri pertama, saya persilakan. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu bab 1, pendahuluan. Berisi 1 latar belakang. Latar belakang. Suatu proses perubahan disebut dengan belajar. Belajar adalah proses perubahan perilaku permanen yang dihasilkan dari pengalaman terkendali dan tidak terkendali. Dan belajar adalah proses memperoleh keterampilan, pengetahuan, kemampuan, dan sikap yang mempengaruhi interpretasi dan penemuan peristiwa dan orang. Saat ini, pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan individu. Dengan perkembangan teknologi dan persaingan global, individu diharapkan memiliki kemampuan belajar yang baik. Oleh karena itu, pemahaman tentang kesulitan belajar menjadi sangat penting. Kesulitan dalam belajar dapat menjadi hambatan dalam proses belajar dan dapat mempengaruhi pencapaian akademik seseorang. Oleh karena itu, penting untuk memahami jenis-jenis kesulitan belajar yang mungkin terjadi. Nah, yang kedua yaitu ada rumusan masalah. Terdiri dari 2. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan kesulitan belajar. Yang kedua, apa saja jenis-jenis kesulitan belajar. Nah, tujuannya yang pertama, 1. Untuk mengetahui pengertian kesulitan belajar. Yang kedua, untuk mengetahui jenis-jenis kesulitan belajar. Yang selanjutnya yaitu bab 2, tinjauan pustaka. Kesulitan belajar. Kata kesulitan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keadaan yang sulit, dalam kesulitan, dan dalam kesusahan. Kesulitan berarti suatu keadaan yang menunjukkan ciri-ciri hambatan dalam kegiatan untuk mencapai suatu kegiatan tersebut. Sedangkan belajar adalah kegiatan untuk memperoleh pengetahuan. Menurut Syaiful Bahri Jamaro dalam Alang 2015, kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana siswa tidak dapat belajar dengan semestinya karena adanya ancaman, hambatan, atau gangguan dalam belajar. Siswa akan kesulitan menerima pengalaman belajar apabila mengalami gangguan baik dari dalam maupun luar diri siswa. Menurut Dwi dan Audina 2021, kesulitan belajar adalah suatu perbedaan yang membuat individu yang terkait sulit melakukan kegiatan belajar secara efektif. Kesulitan belajar juga sering diartikan sebagai ketidakmampuan anak dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Menurut Urbayatun dan kawan-kawan, berdasarkan berbagai perspektif teoritis, menjadi jelas bahwa kesulitan belajar bermanifestasi sebagai hambatan atau gangguan besar yang menghambat kemajuan anak-anak dalam upaya pendidikan, sehingga menghambat pencapaian hasil belajar yang menginginkan dan menghambat pertumbuhan intelektual. Kesulitan belajar sendiri dapat diketahui dengan adanya diagnosis kesulitan belajar. Tujuan diagnosis kesulitan belajar menurut Ilyas DKK 2020. 1. Mengetahui kesulitan atau kelemahan yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua, dengan bekerja sama, sekolah, siswa, keluarga berkolaborasi untuk memperbaiki kelemahan siswa dalam mendorong perbaikan secara keseluruhan. Yang ketiga, membantu siswa agar mereka dapat memperbaiki tugas yang sulit dan memudahkan guru dalam memilih mata pelajaran atau tindakan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya, faktor-faktor kesulitan belajar, yaitu dibedakan menjadi 2, faktor internal dan faktor eksternal.
Faktor internal: A. Sikap dalam belajar, B. Motivasi belajar siswa, C. Tingkat konsentrasi siswa, D. Kemampuan siswa dalam menggunakan bahan ajar, E. Kemampuan menyimpan perolehan hasil belajar, F. Menggali hasil belajar yang tersimpan, G. Kemampuan berprestasi, H. Rasa percaya diri siswa. Faktor eksternal: A. Kemampuan guru dalam menyelenggarakan pembelajaran, B. Sarana dan prasarana pembelajaran, C. Kompetensi penilaian belajar, D. Lingkungan sosial siswa, dan E. Kurikulum yang digunakan. Selanjutnya, jenis-jenis kesulitan belajar. Jenis-jenis kesulitan belajar menurut Mulyadi dalam penelitian Lestari 2020 yaitu 1. Learning disorder, 2. Learning dysfunction, 3. Underachieve, 4. Slow learner, 5. Learning disabilities. Baik, selanjutnya yaitu learning disorders atau kekacauan belajar. Kesulitan belajar ini terjadi apabila dalam proses belajar siswa terganggu dengan respon yang bertentangan. Pada kenyataannya, yang mengalami kesulitan belajar potensi dasarnya tidak dirugikan, akan tetapi belajarnya menjadi terhambat oleh adanya respon-respon yang bertentangan tersebut. Hal ini tentunya akan membawa pengaruh kepada hasil belajar siswa. Selanjutnya, learning dysfunction atau ketidakfungsian belajar, yaitu memperlihatkan adanya gejala di mana proses belajar tidak berperan dengan baik meskipun pada dasarnya tidak ada tanda-tanda subnormalitas, tumortal, gangguan alat indera, atau gangguan psikologis lainnya. Selanjutnya yaitu underachieve atau pencapaian rendah. Konsep underachieve berhubungan dengan kemampuan yang dimiliki seseorang. Kesulitan ini mengacu pada siswa yang sesungguhnya memiliki tingkat potensi intelektual di atas normal tetapi prestasi belajarnya rendah. Selanjutnya yaitu slow learner atau lambat belajar, yaitu seseorang yang lambat dalam proses belajar sehingga membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan dengan yang lain. Selanjutnya, learning disabilities. Learning disabilities sendiri adalah ketidakmampuan seseorang yang mengacu pada gejala di mana siswa tidak mampu belajar atau menghindari proses belajar sehingga hasil belajarnya di bawah potensi intelektualnya. Siswa dalam kesulitan ini biasanya mengalami hambatan dalam satu atau lebih proses psikologis dasar dan disfungsi sistem syaraf pusat yang berakibat dalam kegagalan yang nyata. Kegagalan yang sering dialami anak LD yaitu pemahaman, gangguan pendengaran, berbicara, membaca, mengeja, berpikir, menulis, berhitung, dan keterampilan sosial. Selanjutnya yaitu bab 3, metode pengambilan data. Penelitian ini termasuk dalam studi literatur atau Systematic Literature Review (SLR). Studi literatur merupakan teknik pengumpulan data yang memerlukan pengumpulan dan analisis yang cermat terhadap data dan sumber terkait yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam upaya penelitian, menurut HAPSI pada tahun 2017. Data ini dikumpulkan dari Google Scholar maupun bantuan aplikasi Publish or Perish, yaitu pada terbitan 10 tahun terakhir. Selain itu, data juga dikumpulkan dari buku baik e-book maupun buku fisik. Kemudian bab 4, hasil dan pembahasan. Pertama, penelitian yang telah dilakukan oleh Anjani et al. Pada tahun 2013 menemukan siswa yang mengalami kesulitan belajar khususnya tentang konsentrasi belajar atau attention deficit hyperactivity disorder. Dijelaskan bahwa siswa mengalami kesulitan belajar seperti gangguan pemusatan perhatian dan juga hiperaktivitas, sehingga mengalami kesulitan dalam hal mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, terutama untuk mengembangkan akademiknya. Solusi yang dapat diberikan yaitu ketika siswa mengalami perilaku baik di rumah atau di sekolah, sebaiknya orang tua atau guru langsung berkonsultasi dengan dokter ahli untuk mencari penyebab dan solusi akan perubahan perilaku subjek, sehingga akibat dari konsisten kerjasama yang baik antara orang tua, guru, dan dokter ahli lebih mudah dalam meningkatkan konsentrasi belajar siswa. Baik, selanjutnya yaitu penelitian kedua, penelitian Sarah Savitri dan Jusra pada tahun 2021 dengan judul Analisis Kesulitan Belajar dan Self-Confidence Anak Berkebutuhan Khusus Tipe Slow Learner dalam Pembelajaran Matematika, menyampaikan bahwa anak-anak yang berkebutuhan khusus slow learner merupakan anak-anak yang lambat belajar sehingga memiliki prestasi belajar yang lebih rendah pada semua mata pelajaran, tetapi anak tersebut tidak mengalami gangguan berdasarkan hasil penelitian.
Ketiga, penelitian Mawahira Yusuf dan Kasmi pada tahun 2022 dengan judul menemukan faktor penyebab kesulitan belajar siswa yang mengalami underachiever. Kesulitan belajar underachiever terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor lingkungan bermain yang berhubungan dengan komunikasi dan interaksi dengan teman sebaya dan sepergaulannya, dan lingkungan belajar yaitu kondisi sekolah dan gaya belajar yang diberikan guru, dan lingkungan keluarga yaitu pola asuh orang tua, interaksi dan komunikasi sesama anggota keluarga, serta kepercayaan yang diberikan kepada anak. Selain itu, underachiever dapat diidentifikasi merupakan karakteristik yang ditampakkan seperti memiliki ketakutan tersendiri dalam melakukan sesuatu, hasil belajar tidak sesuai ekspektasi, kurang bersemangat, dan memiliki disiplin yang rendah dalam mengerjakan sesuatu. Keempat, Rohim 2017 menjelaskan dalam penelitiannya yang berjudul Attention Deficit Hyperactive Disorder dan implikasinya terhadap pembelajaran, bahwa anak dalam gangguan Attention Deficit Hyperactive Disorder atau ADHD memiliki gejala-gejala seperti gangguan konsentrasi dan pemusatan, impulsivitas, dan hiperaktivitas. Peneliti menjelaskan gambaran dari anak dalam kesulitan belajar ADHD yaitu dianggap tidak kooperatif, sangat nakal, tidak memberi respon ketika diberi pengarahan dengan cara yang sama seperti anak-anak lain. Jika mereka dimarahi oleh orang dewasa, mereka akan tampak seperti kurang perhatian. Sebaliknya, jika ia diarahkan oleh orang-orang dewasa, mereka akan tersenyum atau menyeringai secara impulsif. Dapat disimpulkan bahwa dalam pembelajaran di dalam kelas, anak dengan ADHD juga berpotensi mengganggu suasana kelas, mengganggu kondusif kelas dan kenyamanan belajar. Yang kelima, penelitian yang dilakukan Ramadan dan Supena 2020 dengan judul Penanganan Siswa Learning Disability di Sekolah Dasar Inklusi menyatakan bahwa anak learning disability adalah suatu kondisi di mana anak mengalami kesulitan untuk memahami atau menerima pembelajaran yang disebabkan oleh gangguan saraf pusat atau otak. Beberapa gangguan dapat mempengaruhi kegiatan belajar. Di sekolah berupa gangguan belajar dalam menulis, membaca, atau mengerjakan matematika. Peneliti menyampaikan alternatif dalam mengatasi kesulitan belajar tersebut yaitu dengan pemberian layanan belajar bagi anak seperti pemberian treatment agar kesulitan dan hambatan belajar yang dialami siswa berkebutuhan khusus dapat diatasi. Oke, selanjutnya bab 5 penutup. Kesimpulan, sebuah fakta menunjukkan bahwa di setiap institusi sekolah dalam berbagai jenis dan tingkatan pasti memiliki siswa yang mengalami kesulitan belajar, dan bentuk kesulitan belajar yang dimaksud dapat terlihat pada aktivitas belajar siswa. Terkadang dijumpai siswa yang cepat menangkap apa yang dipelajarinya, namun ada pula siswa yang sangat lambat dalam menerima hasil dari proses pembelajaran. Di sisi lain, harus diakui bahwa setiap individu memang tidak ada yang sama. Perbedaan individu inilah yang menyebabkan perbedaan tingkah laku belajar di kalangan peserta didik. Demikian pemaparan materi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.